The future is yours to define. Universitas Taruma Nagara. Oke, yang pertama adalah kelompok satu. Saya akan mulai dari umumnya, di mana kelebihannya di sini adalah kualitas video sudah HD dan suara presenter juga sudah cukup jelas. Kekurangannya adalah pada pembagian opening atau pembuka dilakukan secara non formal, sedangkan video bersifat formal atau presentasi. Lanjut ke bagian khusus, materi sudah dilengkapi dengan gambar untuk memudahkan penggambaran materi. Penjelasannya, penjelasan pengertian dan contoh-contoh sudah dijelaskan cukup jelas. Kekurangannya adalah gambar yang ada hanya sekedar ada saja, tidak terlalu menjelaskan materi tersebut. Saran dari saya bisa menambahkan gambar yang berhubungan dengan materi. Lanjut, kekurangannya tidak adanya pengaplikasian secara spesifik pada mesin tertentu. Jadi saran dari saya bisa menambahkan pengaplikasian pada mesin tertentu. Oke, selanjutnya adalah kelompok 2. Saya mulai daripada bagian umumnya, di mana kelebihannya adalah gambar, suara, dan video sudah cukup jelas. Kekurangannya adalah pada bagian akhir, presenter terlihat seperti membaca. Kita masuk ke bagian khusus. Kelebihannya adalah materi yang dijelaskan menggunakan gambar sudah cukup jelas. Lalu kelebihan berikutnya adalah pembahasan sudah dilengkapi dengan contoh atau berbagai hal penting pada transmisi manual. Kekurangannya adalah karena tidak adanya teks materi, penjelasan harus dilakukan sangat baik. Karena tidak dilakukan sangat baik, maka materi yang dipaparkan juga tidak begitu jelas. Saran dari saya bisa menambahkan teks materi. Kekurangan berikutnya adalah tidak adanya materi pengaplikasian. Saran dari saya bisa menambahkan pengaplikasian. Oke, kita masuk ke kelompok 3, di mana kita mulai dari umumnya. Sudah ada animasi opening, sudah cukup bagus, kualitas video sudah cukup bagus, dan juga suara juga sudah jelas. Kekurangannya adalah format video masih tidak konsisten, di mana terdapat video yang potret dan landscape. Kita masuk ke bagian khusus. Kelebihannya adalah materi yang disampaikan sudah cukup bagus, di mana ada video penjelasannya. Lalu ada kelebihan berikutnya adalah pembagian pembahasan, materi dijelaskan dengan secara jelas. Kekurangannya adalah tidak semua bagian diberikan gambar penjelas, jadi masih ada penjelasan yang tidak ada gambar. Saran dari saya bisa menambahkan gambar. Kekurangan berikutnya adalah tidak adanya pengaplikasian khusus pada tali baja pada mesin tertentu. Jadi saran dari saya bisa menambahkan pengaplikasiannya. Kita masuk pada kelompok 4. Pada bagian umumnya, kelebihannya adalah sudah ada opening video sudah cukup bagus, dan kualitas videonya juga sudah cukup bagus. Kekurangannya adalah suara terkadang kecil atau tidak terdengar. Kita masuk kepada bagian khususnya. Kelebihannya adalah adanya gambar materi yang dapat memperjelas penyampaian materi. Lalu kelebihan berikutnya adalah pembawaan materi presenter sudah cukup jelas atau bagus. Kekurangannya adalah pada beberapa bagian tidak adanya gambar penjelas. Saran dari saya bisa menambahkan gambar penjelas. Kekurangannya adalah pada beberapa bagian materi yang disampaikan. Saran dari saya bisa memperjelas pada saat pembaca menjelaskan materi. Selanjutnya ada kelompok 5. Untuk kelebihan umumnya, suara dan kualitas video sudah cukup oke. Untuk kekurangannya, video lebih seperti presentasi. Untuk kelebihan khususnya, yang pertama, penjelasan yang dibawakan cukup bisa dimengerti. Yang kedua, materi yang dibawakan cukup lengkap, terdapat jenis-jenis kekurangan, kelebihan, pengertian, serta material-material yang dipaparkan. Untuk kekurangan khususnya, yang pertama, gambar yang dipaparkan pada video tersebut kurang sesuai. Yang kedua, tidak adanya pengaplikasian sabuk bergerigi pada mesin tersebut. Sarannya agar ditambahkan gambar yang sesuai dengan materi tersebut dan ditambahkan pengaplikasian pada sabuk bergerigi pada mesin tersebut. Selanjutnya ada kelompok 6. Untuk kelebihan umum yang pertama, opening video animasi sudah cukup bagus dan kualitas video sudah HD. Untuk kekurangannya, video tidak full screen. Untuk kelebihan khusus yang pertama, penjelasan materi yang dipaparkan jelas dengan teks. Yang kedua, materi cukup lengkap.
terdiri dari pengertian, kelebihan, kekurangan, perawatan, hingga pengaplikasian. Untuk kekurangan yang pertama, pembawaan materi kurang jelas. Lalu pada video tersebut minimnya gambar yang diterapkan untuk mempermudah pendengar memahami materi tersebut. Saran saya agar ditambahkan gambar-gambar yang dapat memperjelas materi tersebut. Selanjutnya ada kelompok 7. Untuk kelebihan umum yang pertama, kualitas video sudah HD, suara juga sangat baik, terdapat animasi di opening video. Untuk kekurangannya, tidak ada gambar pada video tersebut. Untuk kelebihan khususnya yang pertama, materi yang dibawakan cukup jelas, dapat dimengerti oleh pendengar. Yang kedua, materi yang dibawakan juga baik, sudah terdapat teks-teks untuk memperjelas materi tersebut. Untuk kekurangan yang pertama, pembawaan materi pada bagian-bagian kurang lengkap, kurang jelas. Yang kedua, pada bagian pengaplikasian tidak adanya gambar untuk memperjelas penyampaian materi pengaplikasian tersebut. Saran saya agar ditambahkan gambar-gambar animasi untuk memperjelas materi yang dibawakan. Selanjutnya ada kelompok 8. Untuk kelebihan umum yang pertama, video cukup bagus, terdapat animasi juga. Untuk kekurangannya, suara si pembicara terganggu oleh suara luar. Untuk kelebihan khususnya yang pertama, pada penyampaian materi bagus, detail, terdapat animasi. Yang kedua, gambar materi yang dibawakan juga cukup jelas. Untuk kekurangannya, pembawaan materi tersebut kurang sesuai. Yang kedua, pemilihan gambarnya juga kurang sesuai dengan pembawaan materi tersebut. Saran saya agar ditambahkan gambar-gambar yang sesuai dengan materi yang disampaikan. Selanjutnya kelompok 9. Untuk umumnya, kelebihannya, suaranya terdengar dengan jelas. Kekurangannya, untuk ukuran videonya terlihat kecil, karena menggunakan mode potret. Seharusnya menggunakan mode landscape agar ukuran videonya terlihat besar. Untuk khususnya, kelebihannya, materi yang dibahas cukup jelas dan lengkap sampai ke jenis-jenisnya. Dan terdapat gambar untuk sistem transmisinya, jadi membantu untuk menambah pengetahuan. Kekurangannya, terlalu banyak penjelasan sistem transmisi RG. Dan penjelasan sistem transmisi sabuk dan rantainya kurang. Selanjutnya kelompok 10. Untuk umumnya, kelebihannya, suaranya terdengar dengan jelas. Kekurangannya, untuk ukuran video terlihat besar, tetapi ada yang menggunakan mode potret, seharusnya menggunakan mode landscape. Untuk khususnya, kelebihannya, terdapat gambar pada penjelasan jenis-jenis transmisi precision sikloidal, dan pembahasan sikloidal cukup jelas dan lengkap. Kekurangannya, penyebutan kata sikloidal tidak tepat, dan saat menjelaskan bagian pada sikloidal tidak menunjukkan gambar. Selanjutnya kelompok 11. Untuk umumnya, kelebihannya, pada opening video terlihat menarik. Kekurangannya, pengambilan video sedikit goyang, dan pada bagian video Raffi terlalu ke pinggir. Untuk khususnya, kelebihannya, materi yang dibahas cukup jelas dan lengkap, dan menampilkan video beserta dengan sumber video tersebut. Kekurangannya, kurang menampilkan gambar, dan disebutkan mengenai efek chordal, tetapi tidak begitu dijelaskan. Selanjutnya kelompok 12. Untuk umumnya, kelebihannya, pada opening video terlihat menarik, karena berbeda dengan kelompok yang lain. Kekurangannya, suaranya terdengar kurang jelas. Untuk khususnya, kelebihannya, materi yang dibahas cukup jelas dan lengkap, dan terdapat gambar pada sejarah perkembangan transmisi sabuk. Kekurangannya, saat menjelaskan bagian transmisi sabuk tidak menunjukkan gambar, dan pada penjelasan sejarah perkembangan transmisi sabuk kurang lengkap. Setelah mereview ke-12 kelompok tersebut, kami akan menilai ke-12 kelompok berdasarkan kriteria yang telah kami buat. Kriteria yang telah kami buat terdiri dari 4 kriteria. Yang pertama adalah kualitas suara, di mana suara yang terdengar harus cukup jelas tanpa terganggu oleh suara luar. Lalu yang kedua adalah kualitas video, di mana kualitas video kami menstandarkan menjadi HD dengan format landscape. Lalu yang ketiga adalah materi. Kami akan menilai kelengkapan materi dari pengertian hingga pengaplikasian. Lalu gambar dan penambahan
video penjelas pada materi. Lalu yang terakhir adalah pembawaan materi. Bagaimana caranya presenter untuk menyampaikan materi yang telah disiapkan kepada pendengar ataupun penonton. Oke, untuk posisi pertama diisi oleh kelompok 2, di mana skornya adalah 19 dengan keterangan sebagai berikut. Kualitas suara adalah 5, kualitas video adalah 4, materi yang dibawakan adalah 5, dan pembawaan materi 5. Untuk posisi kedua diisi oleh kelompok 12 dengan kualitas suara 3, kualitas video 5, materi yang dibawakan 5, dan pembawaan materi 5. Dan untuk posisi 3 diisi oleh kelompok 1 dengan kualitas suara 5, kualitas video 4, materi yang dibawakan 4, dan pembawaan materi 4. Sekian video review dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata, dan terima kasih sudah menonton.